Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 8 Februari. Tentunya Zona Forex akan memberikan review atau gambaran dari pergerakan XAU/USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa hasil dari pergerakan XAU/USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam ya. Ini adalah lanjutan analisa yang sudah saya sampaikan di pagi tadi hari ya, yaitu di sesi Asia. Yang dimana kalau kita perhatikan pergerakan masih kecenderungannya membentuk sebuah channel atau bearish flag. Tapi tentunya setelah pasca ya bertahan di wilayah support yang terbentuk di hari kemarin di 1864.85 tidak mampu di breakout, dan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa di time frame 4 jam terjadi penguatan yang cukup signifikan. Artinya dorongan buyer yang kuat ya, gambaran saya sampai dengan posisi saat ini bergerak di area 23,6%, yaitu 1884.62. Secara range kalau kita lihat ya, pergerakan sampai dengan sesi Eropa saat ini kalau kita ukur sampai dengan level tertingginya sore hari ini yaitu di 14, sekian dolar, hampir sampai dengan 15 dolar. Sebenarnya sudah masuk pada range rata-rata sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya. Tapi secara keseluruhan pergerakan masih dalam potensi bearish untuk koreksi. Tapi dengan adanya terbentuknya impulsif bullish ya di time frame 4 jam ini ya, yang tadi berakhir pukul 17.00 dan saat ini sedang berganti candle. Pertanyaan kita adalah yang pertama, di pukul 17.00 berjalanannya candle 4 jam ini sampai nanti pukul 21.00, apakah mampu memakan daripada candle sebelumnya yaitu impulsif bullish ini. Jika mana hal ini terjadi ya, memakan candle warna hijau sampai dengan close di bawah daripada minimal ya, pembukaannya di 1876.82. Oke, saya tandain dulu ya, minimal buat kita pegangan nantinya di sesi Amerika ya. Jadi teman-teman bisa update di sini yaitu di 1876.82. Ini menjadi sebuah catatan kita, yaitu open bulls ya, impulsif. Jadi artinya nantinya pukul 21.00 teman-teman tinggal pantau ya, tinggal melihat seberapa besar dorongan time frame 4 jam ini ya, di candle 4 jam ini apakah mampu breakout di bawah daripada open impulsif bullish ini yaitu di 1876.82. Jika mana hal tersebut breakout di bawah level area 1876.82 ya pukul 21.00, maka kecenderungannya secara keseluruhan XAU/USD akan terjadi penurunan. Tapi kalau nantinya ternyata time frame 1 jam memberikan identifikasi kuat dan close di bawah 1876.82, itu adalah start awal terjadinya penurunan pada XAU/USD. Itu bisa dicatat, oke? Karena saya memiliki target titik terendah ini, swing terakhirnya yang ini ya, ini di kisaran 1000 ya, kurang lebih ya 1873 poin sekian. Ini menjadikan titik yang wajib di breakout, maka saya tulis target breakout. Jika mana ini terjadi breakout, besar kemungkinan akan menguji sekali lagi wilayah trendline sampai dengan titik terendah support terakhir di 1864.85. Secara range memang sudah terbentuk 15 dolar untuk hari ini kurang lebihnya ya. Dan menariknya Anda bisa lihat ya, sebelum saya turunkan di time frame 1 jam, jika mana kalau nantinya ya terburuknya 1884.62 terjadi breakout, maka hal yang wajib teman-teman pantau yang menjadikan target weekly yang sudah saya gambarkan ya, yaitu di area resisten 1896.48 sampai dengan 1900 level psikologi atau 38,2% dan mendekati EMA 50. Ini yang wajib teman-teman pantau hari ini, karena berpotensi juga ya menurut saya bergerak ke area sana meskipun hari ini tidak ada news yang akan rilis.
ya memasuki range $25 25 sampai dengan hampir $30 masih memungkinkan ya, nggak ada yang nggak mungkin. Bisa terjadi area ini akan menjadi titik uji berikutnya ya. Maka di sini saya akan tandain ya area ini yang hari ini wajib teman-teman pantau. Apakah betul-betul nanti ada pattern terbentuk di wilayah ini untuk menunjukkan potensi ada penurunan ya, baik bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka bisa sell di wilayah ini juga. Karena saya melihatnya ya, menariknya kalau kita lihat dari sisi kiri ya, sebelah sini ya teman-teman bisa lihat ya, ini kan korektif ya, membentuk sebuah korektif wave ya, baik itu ABC ataupun 1 2 3 4 5 ya, tentunya potensinya ini masih membentuk sebuah channel dan masih berada di area channel ini, belum ada perubahan ya. Tapi yang perlu kita perhatikan, kalau nanti ini sampai terjadi breakout ya, break di atas trendline atas, apalagi bergerak jauh di wilayah 1884.62, saya tidak melihat penolakan di time frame 4 jam. Anda bisa lihat di time frame 4 jam di sisi kiri tidak ada sama sekali. Yang ada hanya di wilayah ini, yaitu di atas 1900, di level 1911 sampai dengan 1918 area golden level. Tapi kalau untuk hari ini sampai ke sini saya nggak yakin ya, karena tidak ada news yang mendorong kuat ke wilayah tersebut. Menurut saya sih seperti itu ya, kecuali kalau ada news yang memang mendorong kuat buyer sampai wilayah ini, oke lah, memungkinkan ya bergerak lebih dari $30. Tapi dengan adanya hari ini tidak ada news, hanya Speak William ya, FOMC, beberapa parlemen yang akan mengatakan ya pasti nanti akan berdampak juga, cuman menurut saya tidak terlalu signifikan sih ya. Tinggal kita lihat aja nanti. Yang pastinya sisi kiri tidak ada penolakan, ini impulsif bearish, ini impulsif bearish. Bahkan tadi sudah saya cek sih, kita lihat di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam pun saya melihatnya sisi kiri juga tidak ada penolakan, tidak ada drop base drop, tidak ada area order block, hanya bergerak ada area supply ya di area ini di kisaran 1911 sampai 1818. Selebihnya itu di sini tidak ada juga. Anda bisa lihat. Ya, betul-betul gelombang impulsif seller yang cukup kuat, tidak ada tekanan buyer sama sekali. Oke. Terakhir ya ini area 23,6% ini yang menjadikan titik pantau kita, dan saat ini masih membentuk sebuah area base yang bergerak bergerak di area ini impulsif, dan ini masih membentuk sebuah area korektif kecil berdekatan dengan area 1884. Ini yang saat ini kita pantau ya, apakah nanti, karena tadinya Anda bisa lihat di sini kan membentuk sebuah area base juga ketika pukul siang tadi ya, dari jam ya kurang lebih jam 9 ya, jam 9 sampai pukul 1 siang berganti jam 2 ini baru di breakout impulsif bullish ya. Tapi tadinya masih bergerak slow sekali di wilayah ini ya. Nah, ini Anda bisa lihat, dan saat ini sudah bergerak impulsif dan sekarang membentuk sebuah area base. Ya bisa juga dia bergerak ini kalau di time frame kecil ya, ini impulsif, ini rally base drop, bisa juga seperti itu ya. Nggak ada yang nggak mungkin, tapi tentunya memang ini menjadikan acuan kita trendline atas ini belum ada konfirmasi akan terjadinya pembalikan, dan ini saat ini sudah terjadi candle turun ya. Artinya teman-teman bisa diwaspadai kalau nanti ini close impulsive bearish, candle hijau dimakan oleh candle warna merah, artinya masih ada peluang kesempatan terjadinya penurunan. Hingga yang tadi saya sudah sampaikan, ada open bulls di time frame 4 jam 1876.82. Jika mana ini di breakout pun di time frame 1 jam ya, untuk memperkuat sampai dia break di bawah target breakout yang di area kurang lebih ya di kisaran 1873 poin sekian, maka saya pastikan harga akan bergerak menuju trendline bawah. Itu dulu yang menjadi sebuah catatan, karena saya melihat sisi kiri tidak ada perlawanan sama sekali, juga artinya rawan di 30 menit, bahkan di time frame kecil juga tidak ada ya, cuman ada di area ini drop base drop. Kemarin juga sudah saya informasikan 2 kali ya, ini ditolak area drop base drop, dia turun, tolak lagi drop base drop, dia turun. Dan apakah ini area drop base drop masih mampu menekan posisi saat ini yang sedang
bergerak membentuk sebuah area base di area trendline atas ini dan di area 23,6%. Bahkan saya tunjukkan di 15 menit pun ya, tidak ada sama sekali penolakan di wilayah ini. Anda bisa lihat semuanya merah, baru di area sini aja ada pembentukan drop base drop. Oke, selebihnya di sini ada area supply. Dan itu aja ya yang perlu teman-teman waspadai, teman-teman perlu lihat ya posisinya. Dan sekarang saya akan kembali lagi di time frame 1 jam ya, di posisi yang terakhir ini masih berjalan. Pukul 17:16 candle impulsive bearish sedang berjalan. Apakah ini nanti akan mempertahankan posisinya impulsive bearish sampai dengan pukul 18.00? Nanti kita lihat, kita pantau bareng-bareng ya. Tentunya kalau nantinya sampai ada bearish engulfing, catat ya, jika mana ada bearish engulfing di wilayah ini ya minimal ada peluang lah, ada peluang yang akan ada terjadi dorongan seller menuju trendline bawah. Oke, itu dulu ya. Dan sekarang kita lihat dulu di indeks dolar apakah ada perubahan. Oke, indeks dolar hal yang sama ya. Terjadi pelemahan karena bergerak di bawah open daripada hari ini ya, opennya terjadi pergerakan di bawah open, itu menandakan potensi penurunan atau melemahnya indeks dolar. Tapi betul di sini juga membentuk sebuah area base hampir sama seperti pergerakan XAU USD, dan wilayah inilah terjadinya rejection berkali-kali. Anda bisa lihat ya, di kisaran area 103.013 area ini reject, dia naik, reject, dia naik, dan ini saat ini sudah bergerak antara area ini. Apakah ini akan di reject sekali lagi dan bergerak naik? Tentunya batasannya sih sebenarnya bisa kita batasin kalau indeks dolar ya. Areanya adalah ini. Ini dari sudut gambaran saya, area ini yang terdekat daripada harga running, saya biasanya menyebutnya adalah level psikologi. Oke, yang terdekat daripada harga running. Yang kedua adalah area ini yang menjadikan titik terendah tadi ya di hari ini. Jadi dua informasi ini tinggal teman-teman pantau aja, 103 poin sekian sampai dengan 103.195 area ini. Kalau ini terjadi breakout, maka kecenderungannya akan bergerak naik untuk indeks dolar. Oke, saya pastikan seperti ini. Kalau ini breakout ya di atas daripada level 103.195, maka akan menguji sekali lagi wilayah low monthly sampai dengan posisi dia akan bergerak naik. Ini dulu yang perlu kita lihat. Tapi nantinya kalau dia breakoutnya yang di bawah, hati-hati, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Jika mana dia breakout sekali lagi wilayah 103.002, maka kuat menuju wilayah supportnya, yaitu di 102.607, memperdalam penurunan melemahnya indeks dolar, karena masih ada area golden level yang masih bisa dikejar, karena masih make sense ya. Range-nya memang kecenderungannya masih uptrend, oke? Tapi posisinya uptrendnya ada korektif yang akan melemahkan indeks dolar, pasti akan mempengaruhi XAU USD, akan terjadi penguatan. Catatannya di sana, oke? Sekarang kita lihat dulu di time frame 1 jam untuk XAU USD. Kita kembali lagi ya. Sekarang kita akan buatkan skenarionya, gambaran saya di time frame 1 jam ini sebentar. Oke, kita lihat. Menurut saya ya sederhana. Kalau nanti ini terjadi bearish engulfing, maka bisa dipastikan pergerakan akan kembali turun minimal menuju wilayah area ini nih ya, mendekati area ini ya, mendekati area trendline kurang lebih di 1867 akan kembali lagi di area sini. Tinggal nanti kita lihat potensinya di area sini apakah betul-betul ada ada penolakan atau tidaknya, kita lihat nanti ya tentunya. Tapi secara range make sense sih menurut saya. Kalau kita lihat dari high-nya sampai dengan titik terendahnya ya, memasuki range $20, oke lah. Tidak ada news dengan range besar itu cukup lumayan. Masih dalam area konsolidasi, masih dalam area drop base. Ya, semoga aja drop. Oke. Thank you buat semuanya. Jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex. Bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.